Halo adik-adik, aduh apa kabar? Love Surface berharap kalian semua tetap sehat dan tetap ada sukacita. Karena kita mau sama-sama beribadah, betul? Nah yuk adik-adik, kita awali ibadah kita dengan sebuah lagu, Yesus Kupanggil. Ya, kita undang Yesus masuk ke dalam hati kita untuk ampuni dosa-dosa kita. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu Yesus Kupanggil. Yesus Kupanggil, Yesus Kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus Kupanggil, Yesus Kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus Kupanggil, Yesus Kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus Kupanggil, Yesus Kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, amin. Mari sama-sama anak-anak. Yesus Kupanggil, Yesus Kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus Kupanggil, Yesus Kuundang, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Mari adik-adik kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan hari ini kembali kami boleh beribadah. Izinkan kami ya Tuhan boleh sama-sama bernyanyi buat Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, selanjutnya kita naikkan pujian syukur yuk. Tahu dong lagunya Segala Puji Syukur. Nah segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan saja. Nah adik-adik biar kompak, lo ajarin dulu ya gerakannya ya. Nanti ada kata-kata yang soraklah haleluya. Nah bisa ya, samain ya. Soraklah begini, soraklah haleluya. Oke, yuk kita nyanyi lagu ini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak
haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Yuk sama-sama dengan semangat. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Oke. Adik-adik, sebentar lagi waktunya kita mendengar dan belajar dari firman Tuhan lagi. Siapkan hati kita, adik duduk yang manis ya. Silakan mendengarkan firman Tuhan. Hai teman-teman, adik-adik. Nah, tadi kan kita udah nyanyi kan, kita udah puji Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan cerita. Tapi sebelum kita mau dengerin cerita, kita harus ngapain dulu? Ayo, ngapain dulu? Ya, kita mau berdoa dulu. Jadi, ayo teman-teman, adik-adik kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin kami untuk beribadah secara online Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong bantu kami biar kami mengerti. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Nah, hari ini Koko mau cerita tentang bangsa Israel. Terutama nanti ada tokoh-tokohnya teman-teman. Nah, bangsa Israel itu bangsa yang disayang sama Tuhan. Bangsa yang Tuhan telah bantu. Bangsa yang Tuhan telah bebaskan dari Mesir ceritanya. Bangsa Israel itu tuh keturunannya Yusuf, keturunannya Yakub, keturunannya Abraham, anak-anak cucunya Abraham, anak-anak cucunya Yusuf, itu bangsa Israel. Bangsa yang disayang sama Tuhan. Tapi mereka bukan yang ngelakuin hal yang baik, mereka ngelakuin hal yang jahat zaman ini. Jadi ini tuh zamannya cucu-cucunya Yusuf. Cucunya Yusuf punya cucu, punya cucu, punya cucu. Nah, raja-rajanya itu tuh suka ngambilin uang dari rakyatnya. Imam-imam itu tuh pendetanya zaman dahulu ya, pendetanya bangsa Israel zaman dahulu suka ngambilin uang dari rakyatnya juga. Rakyatnya jatuh miskin jadinya. Terus karena mereka miskin, rakyat-rakyatnya jadi suka mencuri, suka berbuat jahat, suka berjudi, suka melakukan hal yang parah-parah. Sampai orang baik pun kalau mereka menstop orang-orang jahat, stop, kamu nggak boleh mencuri. Yang dimarahin bukan yang jahat, tapi yang baik. Terus yang paling parah teman-teman, bukannya bangsa Israel bukan hanya mencuri dan berbuat jahat, tapi mereka memuja berhala teman-teman. Mereka nggak memuja Tuhan lagi. Ah, apa itu Tuhan? Tuhanku tuh patung. Tuhanku tuh raja langit. Tuhanku tuh raja petir. Tuhanku tuh pokoknya Tuhannya aneh-aneh deh. Mereka nggak memuja Tuhan, teman-teman. Hanya segelintir orang saja yang memuja Tuhan yang benar. Hanya segelintir orang baik saja yang ada di kerajaan Israel. Nah, teman-teman, kira-kira Tuhan seneng nggak ngeliatin kerajaan Israel kayak gini? Seneng nggak kira-kira? Enggak, teman-teman. Tuhan sedih. Tuhan sedih, aduh bangsaku yang kusayang
yang telah aku bantu keluar dari Mesir, kenapa kamu berbuat jahat kayak gini? Tuhan sedih teman-teman. Nah, karena Tuhan sedih, Tuhan mengizinkan bangsa Israel dibuang ke Babel. Jadi teman-teman, dibuang itu maksudnya apa? Dibuang itu maksudnya ini tuh kotanya bangsa Israel. Jadi kayak rumah kalian. Kayak kita tinggal di kota Jakarta. Nah, kota Jakartanya dihancurin. Jadi kota di Israel tuh dihancurin, kalah perang. Terus rakyat-rakyatnya, kita-kitanya nih, orang-orang yang tinggal di kota itu dibawa ke tempat lain. Kita kayak dibawa pergi ke Afrika kayak gitulah teman-teman ceritanya. Nah, lihat no teman-teman no. Kerajaan-kerajaan ini tuh mereka itu mau dibawa ke kerajaan di Babel teman-teman. Mereka mau dibuang ke Babel tuh teman-teman. Ada bangsa Babilonia ini, mereka namanya bangsa Babilonia teman-teman. Nah, lihat teman-teman, banyak yang sedih, kerajaan bapak-bapak, kakek-kakek no. Teman-teman sedih, rumahnya yang udah banyak, rumahnya yang bisa makan, bisa tidur. Sekarang mereka nggak bisa balik ke rumah. Mereka jadi tahanan, mereka tinggal di gurun teman-teman jadinya teman. Kagak enak teman-teman. Israel mengungsi teman-teman jadinya Tuhan, teman-teman. Nah, tapi teman-teman, walaupun bangsa Israel kalah perang, walaupun bangsa Israel terbuang, ada nabi namanya Nabi Yeremia. Nabi Yeremia ngomong, kalian nggak usah takut. Kalian, bangsa-bangsa Israel yang dibuang ke Babel, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Karena sebab katanya Nabi Yeremia ya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Nabi Yeremia ngomong nih ke bangsa-bangsa Israel, kalian nggak usah takut. Soalnya Tuhan itu tuh punya rencana damai sejahtera. Artinya rencananya baik untuk kalian semua. Jadi walaupun kalian ceritanya bangsa Israel dibuang nih, bangsa Israel pergi mengungsi nih, Tuhan tetap jagain mereka teman-teman. Nah, lanjut. Di antara orang yang dibuang itu ada 4 orang. Ada Daniel, Hananya, Misael, sama Azaria. Jadi ceritanya Daniel, ini Hananya, ini Misael, ini Azaria ceritanya. Nah, mereka adalah 4 orang yang masih muda. Jadi mereka itu tuh salah satu dari orang-orang yang terbuang ini nih, ceritanya teman-teman. Nah, mereka berempat ini orang baik teman-teman. Mereka orang yang percaya sama Tuhan, mereka taat, suka baca Alkitab teman-teman. Nah, di kota Babel itu, nah mereka itu orang percaya teman-teman ya. Mereka percaya sama Tuhan. Mereka nggak menyembah berhala kayak yang tadi, tapi mereka itu menyembah Tuhan. Nah, teman-teman, di Babel itu ada raja, namanya Raja Nebukadnezar. Nah, Raja Nebukadnezar ini nih pingin, kita kan punya orang-orang Israel nih. Aku pingin cari orang-orang yang paling baik, yang paling badannya paling bagus, orang-orang yang paling pinter, supaya aku bisa jadiin pegawai-pegawai kerajaanku. Jadi si Raja Nebukadnezar ini ingin cari orang bisa kerja. Nah, dicarilah. Nah, siapakah yang paling pintar di antara bangsa Israel? Daniel, Hananya, Misael, sama Azaria. Nah, kata Nebukadnezar, ini mereka berempat kelihatannya bagus, kelihatannya pintar. Aku akan mempekerjakan mereka. Daniel, namanya masih Daniel, tapi Hananya, Misael, sama Azaria diganti namanya. Jadi Sadrak, Mesak, sama Abednego. Jadi tadi ada Hananya, Misael, sama Azaria, sekarang ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, zaman dahulu itu teman-teman, pegawai-pegawai kerajaan itu tuh makanannya banyak. Mereka pesta, bukan pesta sih teman-teman. Mereka dikasih makan sama raja. Nah, makanannya itu tuh banyak daging-daging teman-teman, banyak anggur, banyak alkohol teman-teman, banyak bir teman-teman. Nah, Daniel, Sadrak, Mesak, sama Abednego ngeliatin tuh, orang-orang di Babel minumnya parah, pada minum alkohol, makannya nggak benar, makannya kebanyakan. Pokoknya mereka ngelihat, kita nggak boleh nih kayak mereka. Kita kagak boleh ikutin gaya mereka. Minum anggur kebanyakan, makan daging kebanyakan. Karena Tuhan ngelarang kita untuk mabuk-mabukan kayak gitu. Tuhan ngelarang kita
supaya kita nggak boleh kayak mereka. Nah, teman-teman, kelihatannya mudah kan ya? Oh, gampang lah, nggak usah makan anggur, nggak usah makan daging, nggak usah minum anggur, nggak usah makan daging. Tapi teman-teman, kalian harus tahu teman-teman, kalau Daniel, Sadrak, Mesak, sama Abednego nggak minum anggur dan nggak makan daging, Raja Nebukadnezar ini akan marah. Bisa aja marah teman-teman. Ih, kamu ya nggak ngikutin perintah aku. Dan mereka akan bisa dibunuh teman-teman. Jadi mereka itu tuh juga rada takut teman-teman. Aduh, kalau kita nggak dengerin perintah raja, kita bisa mati tuh. Nah, tapi apakah mereka takut atau tidak? Tidak, mereka nggak takut teman-teman. Daniel ngomong, kami berempat nggak pingin makan daging, kami berempat hanya ingin makan sayur aja, kami nggak mau minum-minum anggur juga. Ini kata pegawai kerajaannya, tapi kalau kalian nggak makan daging sama nggak minum anggur, kalian akan jadi kurus. Kalau kalian kurus, raja akan marahin aku. Nanti raja pikir aku nggak jagain kalian. Kata Daniel, tidak masalah. Percayalah, Tuhan kami akan bantu kami. Walaupun kami makannya sedikit, walaupun kami hanya makan sayur dan minum air putih ya jangan lupa. Kami badannya akan tetap bagus. Kami nggak bakal kekurusan, kami nggak bakal sakit, kami akan sehat karena Tuhan bantu kami. Nah, pegawai kerajaannya sedikit takut nih. Aduh, emang gimana ya soal takutnya kenapa? Takutnya soalnya kalau kita makan sayur doang, takutnya nanti kita kurus takutnya. Kita kekurusan, bukan hanya kurus, tak kurusan. Kalau kita kurusan, raja bakal bisa bunuh aku nih. Aduh, tapi pegawai kerajaannya ya udah percaya sama Daniel. Semoga aja Tuhannya Daniel, Tuhan kita bisa jagain Daniel dan Sadrak, Mesak, sama Abednego dan teman-temannya. Nah, akhirnya mereka makan. Yang lainnya makan daging 1, 2, 3, tapi Daniel, Sadrak, Mesak, sama Abednego makannya sayuran aja. Mereka hanya makan sayur dan minumnya air putih aja. Mereka nggak minum yang aneh-aneh. Ibaratnya nih kalau mereka tuh minum-minum kayak cola-cola, minum Fanta gitu, mereka hanya minum air putih. Kayak gitu, contohnya. Nah, terus kira-kira apakah mereka jadi kekurusan? Apakah Tuhan membuat Sadrak, Mesak, dan Abednego jadi kurus, apa badannya jadi bagus? Kita lihat lanjutan ceritanya. Nah, tapi Tuhan senang ngelihat Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap menjaga perintahnya, tetap taat sama perintahnya, walaupun mereka bisa dibunuh sama raja. Walaupun mereka bisa dibunuh sama raja karena nggak minum anggur dan karena nggak makan daging, Daniel tetap percaya sama Tuhan, tetap mau menjaga tubuhnya untuk hanya minum air putih dan makan sayuran aja. Dan kita lihat lanjutannya gimana. Lanjutannya adalah Daniel, Sadrak, Mesak, sama Abednego badannya bagus. Rajanya sampai ngomong, waduh, kalian kenapa badannya lebih bagus daripada yang lain-lainnya? Kalian makan apa aja? Kata Daniel, kami hanya makan sayur dan air putih. Tapi bukan makanannya yang membuat kami sehat, tapi Tuhan kami yang membuat kami sehat. Kata Daniel kayak gitu. Ibaratnya kayak gitu. Kata raja, orang-orang Israel ini 1, 2, 3, 4 kelihatannya orang yang pintar dan hebat. Jadi Raja Nebukadnezar membuat Daniel, Sadrak, Mesak, sama Abednego jadi pegawai kerajaan. Dan bukan hanya pegawai kerajaan. Mereka jadi pemerintah. Mereka jadi kayak wali kota, kayak gubernur. Mereka yang ngatur-ngatur kerajaan deh. Sama kayak Yusuf ngatur kerajaan di Mesir. Begitu juga Daniel, Sadrak, dan Mesak, Abednego ngatur kerajaan di Babel. Kayak gitu. Nah, hari ini Koko mau ngajarin kalian apa sih? Losa mau ngajarin kalian apa? Pertama, kita harus percaya kepada perintah Tuhan. Kita harus tetap memegang perintah Tuhan. Karena Tuhan akan membantu kita. Nah, teman-teman, kalau kalian nanti di sekolah ngeliatin teman kalian nyontek, ngeliatin teman kalian ngelakuin hal yang jahat, teman-teman, ingat kalian harus sama kayak Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetap memegang perintah Tuhan. Nggak nyontek, nggak mencuri, nggak berbuat jahat. Soalnya Tuhan akan bantu kita. Ngerti teman-teman?
Ngerti? Ngerti. Oke, kalau gitu kita mau selesain firman Tuhan kali ini tentang Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi cerita mereka nggak sampai sini teman-teman. Masih banyak cerita tentang mereka. Ini baru awalnya doang. Kalian bisa baca di Alkitab, di kitab Daniel teman-teman ya. Ini cuman satu pasal doang. Cerita mereka itu banyak. Jadi jangan lupa baca Alkitab. Nah, kita mau berdoa teman-teman. Kita mau udahi firman Tuhan kali ini. Jadi yuk kita sama-sama lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, Engkau telah membantu kami mendengar cerita firman-Mu Tuhan tentang Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan Yesus, bantu kami Tuhan untuk dapat terus taat melakukan firman-Mu, melakukan perintah-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kalau Engkau akan bantu kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sudah dengar ya firman Tuhan hari ini? Yuk kita berikan hadiah buat Tuhan dengan berikanlah yang terbaik dalam melakukan segala sesuatu, termasuk dalam melakukan firman Tuhan. Yuk adik-adik kita sama-sama nyanyikan lagu A Gift to You. Everything I am, everything I'll be, I give it to you, Lord, and do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I have, all you've given me, I give it to you, Lord, and do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I am, everything I'll be, I give it to you, Lord, and do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. It's a gift to you. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Waktunya pengumuman. Adik-adik, sebentar lagi akan ada Hari Papa. Nah, Sekolah Minggu GKBJ Kelapa Gading mau mengadakan lomba. Lombanya apa? Lombanya bikin video dengan tema kegiatan bersama Papa. Nah adik-adik, ada beberapa syarat yang harus kalian ikuti. Yang pertama, videonya adalah kegiatan bareng Papa. Bisa belajar bareng, bisa main bareng, bisa doa bareng, atau apa aja pokoknya bareng Papa ya. Yang kedua, durasinya itu 2 menit adik-adik. Nah, lalu yang ketiga, format videonya landscape ya. Terus yang keempat, jangan lupa upload Instagram dan tag di @saltandlight.gkbj.
Lalu syarat yang kelima. Nah, jangan lupa kasih hashtag Father's Day dan hashtag GKBJ Kelapa Gading. Paling lambat nih adik-adik, videonya dikirim tanggal 18 Juni ya. Kalau bisa sebelum 18 Juni kalian kirim yang banyak. Oke, sayang papa ya. Nah adik-adik, langsung tunggu video-videonya. Nantikan lagi ibadah kita di minggu depan ya. Bye-bye.